Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fikri Azmi Saputra dengan NIM 2022126716 dari Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tujuan khusus, yang kedua tujuan umum, dan yang ketiga tujuan kualitatif. Pada tujuan khusus ini, yaitu laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP. Kemudian, tujuan umum. Tujuan umum ini yang pertama memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Kemudian yang keempat, menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan kualitatif. Tujuan kualitatif ini yang dirumuskan APB adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu relevan. Relevan ini memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian dapat dimengerti atau understandability, yaitu informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting, tapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya. Kemudian yang ketiga yaitu daya uji atau verifiability. Daya uji ini, hasil akuntansi ini harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapatan yang sama. Kemudian yang keempat yaitu netral atau neutrality, yaitu laporan keuangan itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum, bukan pihak-pihak tertentu saja. Jadi ini sifatnya umum. Kemudian yang kelima, tepat waktu. Laporan akuntansi hanya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat. Kemudian selanjutnya yaitu daya banding. Daya banding ini harus dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama, baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu lengkap. Jadi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak bagi para pemakainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama neraca, yang kedua kewajiban atau liabilities, yang ketiga modal atau equity. Nah, pada neraca ini yang artinya daftar yang memuat informasi secara terperinci semua aktiva, kewajiban perusahaan, serta modal pemilik pada waktu tertentu disebut neraca atau balance sheet. Waktu tertentu bisa akhir bulan, akhir triwulan, akhir tahun, dan waktu tertentu lainnya. Jadi bentuk neraca ini ada 2 bentuk. Yang pertama bentuk kontrol atau account form, dan bentuk laporan atau report form. Dalam neraca bentuk kontrol ini
disajikan di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan modal disajikan sebelah kanan. Dalam neraca bentuk laporan, aktiva disajikan paling atas, sedangkan kewajiban dan modal disajikan bawahnya, urutan bawahnya. Jadi, terdapat komponen-komponen neraca. Yang pertama yaitu dapat digolongkan sebagai aktiva. Aktiva ini adalah sesuatu yang disajikan di saldo debit yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip akuntansi. Saldo debit ini merupakan hak milik atau nilai yang dibeli atau pengeluaran yang dibuat untuk mendapatkan kekayaan di masa yang akan datang. Nah, kemudian aktiva ini juga dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Pada aktiva lancar adalah aktiva yang secara normal ditransformasikan menjadi kas dalam jangka waktu setahun atau sebelum berakhirnya siklus produksi. Yang termasuk ke dalam aktiva lancar ini antara lain yaitu kas, piutang usaha, wesel tagih, persediaan barang, suplai toko, suplai kantor, biaya dibayar di muka, pendapatan yang akan diterima, dan investasi jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap ini adalah aktiva yang dipergunakan dalam perusahaan dan mempunyai kegunaan yang melebihi satu masa pembukuan. Nah, jadi yang termasuk dalam aktiva tetap ini antara lain yaitu peralatan, kendaraan, bangunan atau gedung, dan tanah. Kemudian jenis laporan keuangan yang kedua yaitu kewajiban atau liabilities. Kewajiban ini adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari saat tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Atau saldo kredit bukan akibat saldo negatif aktiva. Jadi kewajiban ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, pada jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan. Kewajiban atau hutang lancar meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, bunga, dan hutang lainnya. Itu yang kelompok dari hutang jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang ini adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Digolongkan ke dalam kewajiban jangka panjang. Contohnya adalah hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Jadi yang termasuk ke dalam kelompok kewajiban jangka panjang antara lain hutang hipotek dan pinjaman obligasi. Kemudian yang selanjutnya modal atau equity. Nah, modal atau equity ini adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga atau entiti setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan, equity adalah modal pemilik. Definisi ini cenderung menganut propriety theory. Nah, pada kegiatan modal ini terdapat beberapa laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan arus kas. Sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.